Saya 1 tahun pertama saya nggak nyakitin orang yang langsung dapat uang, karena saya nggak juru buat orang tua saya. Oke. Ya Habib tau lah siapa yang Mm-mm. mau saya sakitin. Saya mau matiin mama saya, Bib. Saya sakit hati, saya kecewa banget sama mama saya. Kata orang, ibumu baru ayahmu, mana ibu gue. Hai para noise, jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Nah, ini spesial Ramadan, kita akan mengundang orang-orang yang betul-betul berbeda banget sama gua, yaitu orang-orang yang dulunya dia berada dalam dunia-dunia yang gitu, yang begitu gelap. Nah, sekarang tapi sudah berada di dunia yang mungkin lebih terang benderang daripada gua gitu. Gua udah ngundang Mbak Ria Puspita. Mbak Ria, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Apa Habib. kabar? Alhamdulillah. Ya, Jadi jangan aku yang cerita deh, Mbak Ria dulu cerita backgroundnya dulu. background sebelumnya, Masya Allah, Bib. Mohon maaf dulu sebelumnya, Bib, kalau emang kurang baik gitu. Saya pengalaman hidup itu mulai tahu dunia hitam. Sebenarnya dari keluarga saya itu semuanya baik-baik aja, keluarga putih. Putih itu dalam arti kita tetap ke tradisi NU. Oh, keluarganya NU ya? NU semua. Terus apalagi kalau keluarga papa saya kan asli dari Cirebon. Kita ngikutin semua tradisi yang sakralnya di sana. Sampai akhirnya saya ngikutin alur di SMP. Di SMP itu saya belajar ilmu kebal. Belajar ilmu kebal. Itu 2006. Oke, itu kebal apa? Kebal cacian orang lain? Itu udah kebal dari lahir kayaknya. Itu Kebal bacok. Kebal bacok, sajam gitu, Bib. Nah, ini kenapa kepikiran untuk kebal bacok? Satu, Bib, saya lihat teman-teman saya kalau SMP tuh udah mulai ngerti pacaran. Terus tambah lagi saya itu kan sekolah di sekolah lumayan elit lah bagi saya. Elit banget kalau bagi saya saat itu. Bukan negeri berarti? Negeri. Ya? Oh, negeri. Negeri tapi tersohor di Jakarta Selatan gitu. Oh, anak Jaksel. Jaksel abis. Oke, Bib, jujur li sih gue baru tahu sih. parah banget. Terus apalagi anak Jaksel gitu. Iya. Ngapain belajar? Mereka ke mall dan Iya. nongkrong kan cewek-cewek nih. Iya. Karena kita miskin, Bib. Mulai dari situ saya capek dibilang anak orang miskin terus. Akhirnya saya ikut silat. Terus teman saya bilang, lu ketemu sama Abah aja. Oh, Kayaknya lu Abah nih guru silat. Guru silat. Karena di sini semua laki-laki gitu. Kalau lu mau ikut yuk sama gue. Singkat cerita Abah oke. Ternyata Abah nanya, kamu punya ini ya penjagaan di badan? Kagak tahu, Bah. Tapi kalau dibilang saya bisa ngelihat seperti Abah bilang, saya indigo, ya emang dari kecil, Bib. Udah dari kecil emang Iya. merasa punya Iya. hal-hal yang seperti itu ya. Iya, saya umur 4 tahun itu jelas udah bisa ngomong. Sampai Bisa ke ngomong sama TK enggak bisa maksudnya menceritakan apa yang saya lihat itu. umur Kalau 4 tahun orang tuh. 4-5 tahun. Oh, 4, itu 5 masih tahun. balita kan? Ya. Saya kalau ngeliat orang yang mau meninggal itu udah dalam keadaan pocong. Oh, padahal dia masih hidup. Iya. Saya sekarang enggak, tapi Enggak, Bib, memang Habib mau mati. kirain kan kita. Enggak tahu ya kan. Tapi sampai sudah. sekarang masih ada gitu. Enggak ada ya? Enggak, sampai di kelas TK itu saya dibawa ke Kiai, ada di daerah Banten, masih keluarga. Oke. Itu ditutup. Oh, Itu oke. ditutup. Berarti sebab utamanya ya karena dibully sebagai Dibully. orang miskin. Itu sih. Kadang ya bukan cuma orang kaya yang bisa terjebak dalam kegelapan berupa kesombongan. Orang miskin itu bisa juga terjebak dalam kegelapan seperti yang diajarkan dalam Islam itu kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa bikin kekafiran gitu. Ya itu akhirnya mikir, pengen belajar kebal bacok atau pengen cari duit haram gitu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi akhirnya ke Abah itu. Ka'bah itu deal. Dah, Deal. saya belajar dulu nih. Silat tapi Silat. kan silat biasa kan. Silat biasa sampai 1-2 bulan dia lihat saya mampu buat dikasih ilmu wapak. Wapak tuh ada singkatannya atau apa enggak? Enggak, udah wapak itu ilmu kebal. Ilmu kebal, Ilmu kemal kebal. bacok-bacok gitu. Bacok terus panas api, air keras gitu-gitu.
Oh, oke. Banyak pasukan di situ tuh anak-anak buahnya Abah ya kan. Tapi saya dipilih nih Bib. Sini lu maju kata dia. Lu puasain ini, puasain ini, puasain ini. Ya saya jalanin Apa tuh puasanya. puasanya? Puasa 41 hari Puasa seperti biasa. putih. Oh, seperti. Saya bilang kagak kuat, saya sekolah. Saya gituin kan. Mohon maaf ya. Allah aja mau ngasih kemuliaan ke kita, gak sampai 40 hari itu puasanya, 30 hari itu. Wah. Bahkan ada yang 29 hari itu, yang NU kadang 29 hari itu, atau yang Muhammadiyah. Ini kenapa 28 sampai hari lagi. Iya, ini berapa? 41 hari. Karena Tapi di pikiran itu udah buntu iya, saya. karena itu tadi ya, mau apa? Balas dendam Balas. lah ya. Oke, terus Udah ke semuanya. Sampai titiknya saya kerja, saya tipikal anak yang saya nggak mau megang uang, semua gajian buat mama. Semua gajian buat papa. Semua gajian buat itu orang gajian tua. dari mana? Kerja pas udah lulus sekolah. Kerja biasa. Kerja biasa, SPG saya. Hmm. SPG di salah satu provider telepon besar juga. Oh, oke, itu. Terus ketika jadi SPG itu udah selesai dengan dunia-dunia gitu. Biasa, enggak masih Oh, masih. tetap kalau pulang kerja nongkrong sampai titiknya saya kerja pindah ke salah satu di daerah Sudirman di salah satu perusahaan yang gede tentang trading. Hmm. Saya ditugasin di HI. Saya kan nggak tahu jalanan ya Bib ya. Kalau bawa motor sendiri apalagi malam saya kesasar Bib. Pulang saya cekcok dengan mama saya, disangkain saya ngelacur. Hmm. Lo mau ngikutin teman-teman lo. Dari situ mulai saya kok di rumah udah nggak karu-karuan Nggak deh. enak. Pulang lagi yang kedua kali orang tua saya berantem ribut. Tambah lagi ada kakek saya, almarhum kakek saya itu kasak kusuk saya dengar keluarga saya kalau kakek saya itu kena guna-guna. Emang ada apa lagi diobatin orang tuh ada di sini ada beling gitu. Udah kayak kuda lumping di sini beling, silet semua keluar. Itu guna itu kalau satu lo akan jadi manusia terbaik. Tapi kalau dua? Iya, kalau dua lo akan jadi manusia terburuk. Karena manusia terbaik itu yang berguna, manusia yang buruk itu yang guna-guna tuh. Iya. Dari situ saya sakit hati. Terus ada satu nanti di balik layar lah Bib. Saya Oke. ceritain. Saya ke sana. Guru besarnya ini. Saya bilang di rumah itu kan tempatnya kita ya berlindung lah. Tapi di tengah keramaian itu gue ngerasa sepi, gue sendirian bah. Kenapa bisa kayak gitu Neng? Emang Neng kenapa? Ya udah nanti Abah kenalin Ria ke guru Abah, kita dibawa ke sana, ketemu sama Abah Maruf. Baru di situ Abah ngomong, Teh saya nggak punya anak, dari istri saya nggak punya anak, saya nggak punya turunan. Mau nggak kalau saya turunin satu ilmu? Kalau emang teteh nggak cocok itu bisa dipulangin lagi. Karena kita nggak ngerti ya Bib, ya kita pikir udah kayak ya udah kalau emang gua nggak mau ilmunya gua kembaliin lagi, tinggal dikembaliin gitu. Disitulah Bib, kok gua diterima dengan bapak-bapak ini tua sama istrinya lembut bener. Ini yang guru besar tadi. Guru besar. Kalau di rumah gue nih ngomonginnya pakai bahasa Ragunan Bib. Oh iya. Oh, Di sini malah lo merasa seolah-olah dapat kasih sayang. Padahal kasih sayangnya Bohong. hitam. Saya pulang ke rumah, saya ambil baju, ribut lagi Bib. Oke. Hancur lagi di rumah. Hancur deh. Saya bilang emang di sini titiknya gue harus pergi dari rumah. Buat apa jadi bener kalau nggak ada satu manusia pun yang hargain? Karena abis kita kasih uang gajian, kita kasih semuanya tuh sembako dan segala macam, kita dikata-katain dihina nih Bib. Mana umurnya masih labil saat itu ya kan? Keluar rumah pun tetangga bikin kita emosi, ngatain juga orang tua kita, difitnah kanan kiri, bukan difitnah sih emang bener gitu kan. Cuman diomongin, Cuma digibah. diomongin, digibahin, saya sakitnya itu terus menghina almarhum papa saya. Akhirnya saya jalan ke tempat Abah, saya langsung minta dianterin lagi ke sana, kita nyewa mobil jalan ke sana, saya sendirian perempuan, Abah dengan istrinya, kita langsung jalan ke tempat Abah besar, guru besar di sana. Akhirnya kita deal, saya menjalani rendam badan, saya berendam di salah satu telaga di daerah situ, kepunyaan Abah. Selama 41 hari tidak makan, tidak tidur. Rendam badan di sana. Nggak makan, nggak tidur. Akhirnya setelah punya ilmu itu apa yang dilakukan? Saya tes dulu Bib. Ke
minta tolong abah, gimana nih bah tesnya, biar gua tahu kalau gue itu udah sakti. Apa kesaktian yang dijanjikan waktu itu? Bisa santet, guna-guna, pelet, Aduh, peleter. pe bayarin Oh, utang dong, Jadi cicilan. eh, Guna-guna, apa santet, santet itu apa? teluh. Kalau santet itu apa? Kalau santet itu Bib, dia yang biasanya tuh ada rambut di sini. Oh, di tenggorokan. Iya, terus di perut ada paku. Ada silet, paku silet. ada paku. Bangun-bangun rumah. Iya, gitu. keluar-keluar bangun rumah dia. Terus kalau guna-guna apa Kalau bedanya? guna-guna, dia pola pikirnya Bib, hawa, Oh, dibikin was-was gitu. was-was, takut, kesurupan mulu, kesurupan terus. Oh, oke. Kalau yang Teluh. terakhir pelet apa? Teluh, Teluh. teluh dulu. Teluh apa teluh? Teluh itu kayak kita dapat kompresan tembakan gitu Bib. Hmm? Jadi kalau ada foto kita titikin di situ, Oh, vudu. kayak di film-film Nah, itu. itu bisa sakit langsung dek, bisa matiin itu. Hmm. Yang paling serem memang teluh. Terus akhirnya ilmu itu digunakan untuk apa awalnya? Awalnya saya bilang ya udah saya mau ini untuk nyakitin ya Orang-orang tua, yang ya. nyakitin Mbak Ria dulu. Kalau dia mau nyakitin keluarga saya, nyakitin Dan berhasil? saya. Kalau nyakitin orang-orang lain berhasil, Bib. Hmm. Nyakitin orang tua saya enggak. Oke. Bagaimanapun keramat yang paling utama itu ya orang tua lah ya. Padahal itu tujuan saya. Kalau gue Tujuan. punya ini, lu gue pelet, gue mainin biar lu nggak berantem mulu, nggak ribut, nggak pisah. Jadi gue sama adik gue ada yang ngurusin. Oke. Jadi nggak lu ngurusin diri lu sendiri. Apalagi titiknya saya pulang, papa saya stroke, Bib. Papa saya stroke. Saya 1 tahun pertama saya nggak nyakitin orang yang langsung dapat uang, karena saya ngejuru buat orang tua saya. Oke. Ya Bib tau lah siapa yang mau saya sakitin. Saya mau matiin mama saya, Bib. Saya sakit hati, saya kecewa banget sama mama saya. Kata orang, ibumu baru ayahmu, mana ibu gue. Gue pulang lo dengan yang lain. Bapak gue lu cerai, terus lu buang bapak gue, lu buang gue. Gue kemana? Gue perempuan, gue harus ngeliat ibu gue begitu dengan orang lain. Saya mau anjingin dia cuma 1, Bib. Makanya lu kenal agama, biar lu tahu sakitnya dibuang, sakitnya dihianatin kayak gini. Apa jawaban mama? Apa? Gak ada yang tahu urusan gue sama bapak lo. Sampai titiknya saya udah kebanyakan pasien yang hitam, saya pulangin bapak saya ke Cirebon dulu, Bib, 8 bulan. Karena biar saya fokus nyari uang di hitam ya. Iya. Udah selesai semuanya, saya pulangin papa. Papa minta pulang ke sini. Ternyata papa minta pulang itu perasaan dia nggak enak dan benar, Bib. Ada orang yang ngebalikin ilmu itu ke saya. Entah di sana pasien saya lagi diobatin, dia kan orang Kalimantan. Itu saya ketembak, tahu dari beberapa bejana saya pecah. Di badan saya semua panas, Bib. Dari ujung kaki sampai kepala panas semua. Dan 2 hari setelah itu saya ngeliat nih pusaran, 1 jengkal dari kepala saya itu ada pusaran api. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali satu, panas sakit. Karena dibalikin gitu. Ya. Dan itu efeknya akhirnya ke ayah juga. Enggak, bapak saya yang nolongin saya, Bib. Oh. Sini yang panas yang mana? Saya doain saya, bacain saya tiap malam Al-Waqiah, Bib. Al-Waqiah muluk. Enggak, udah terus, Dek. Papa udah tahu dari lama kamu begini. Sekarang papa mau bantuin kamu buat obat. Kenapa papa minta pulang ke Cirebon juga? Papa malu. Papa ngerasa punya dosa banyak. Udah istri papa begitu, kamu anak perempuan, dosa yang nanggung papa. Meskipun kamu punya suami aja masih dosa ditanggung papa lu. Kamu, wah udah papa saya udah ngoceh, saya nggak mau dengerin, udah diem, panas ini badan gue. Sampai mohon di kaki saya, papa saya tolong tobat. Ayah mohon ke Mbak Ria untuk tobat. Saya nggak mau. Tetap gak mau waktu itu. Walaupun udah panas loh. Iya. Itu dahsyatnya ilmu itu yang mengelabui kita ya. Sampai akhirnya saya ngerasain udah badan tuh udah nggak bisa bangun sama sekali. Saya ngelihat, Bib,
dari arah rumah tembok, kan rumah saya katanya letter L gitu. Itu di pojok sini tuh kayak ada orang tiba-tiba muncul siluet dulu, hitam jelas tapi matanya merah Bib. Itu suara kayak petir di kuping saya, cuma satu kata, "Man robuka." Saya langsung melek Bib. Jadi tadi tuh kayak orang mimpi tapi nggak mimpi. Iya. Nyata gitu rasanya. Terus kedengar kayak ada geledek, jeder, ada sabetan gimana sih Bib di kuping saya. Saya langsung bangun, baru Man robuka gitu. saya nyebut syahadat. Terus melencong terus kan, nggak bisa ngomongnya. Sini papa bantu dek, papa bantu dek sini. Udah saya dibantu, dituntun baca syahadat sama papa. Terus dipakein saya mau kena, saya sujud. Baca lagi syahadat yuk, papa bantu lagi, sekali lagi dibantu lagi sambil saya sujud, saya minta ampun. Terus saya ngucap Bib,